Memang kita masih Waktu itu sendiri-sendiri ya? memang masih sendiri-sendiri, awal-awal sih memang masih sendiri. Cuman nggak tahu kenapa kok kayaknya, karena mungkin sering ketemu kali ya, sering ketemu, sering ya sering ngumpul, sering lihat dia, itu kayaknya ngeliat nih orang kok asik gitu. Nikah itu susahnya adalah bukan nyatuin cuma aku sama dia, tapi nyatuin dua keluarga. Oke, halo semuanya, balik lagi di Punta Channel dan untuk di video kali ini gue punya video yang baru nih. Nah, kita akan sharing-sharing nyambung ke podcast gue yang namanya Alkisah Podcast. Dan kali ini gue nggak sendirian, kalian udah bisa lihat di sebelah sana. Udah ada teman gue, ada Doni dan ada Sarida. Halo, Halo. halo, halo, halo. Halo. Sip. Oke, gue kenal mereka itu sekitar 2 tahun yang lalu ya? Iya nggak sih? 2018. 2018. Ya, PPX. Iya. 2018. Nah, jadi Awal Oh tahun, ya. awal tahun 2018 di Jakarta ya, karena gue waktu itu sekolah di Jakarta dan ikut program lari. Nah, PPX. lagi-lagi ini teman gue dari kegiatan lari. Dan keduanya waktu gue kenal mereka, ini mereka masih single dua-duanya. Nah, tapi sekarang mereka sudah ini masih masa PSBB ya, tapi mereka bisa Masih lah. berduaan. Nah, ini ada apa nih? Nah, jadi mereka itu Jarak. udah sah menjadi suami istri. Nah, ini ada yang unik nih di cerita mereka ya. Jadi topik kali ini mereka adalah dua sejoli yang melaksanakan pernikahan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Waduh, gila sih. Ini pasti banyak banget yang penasaran gimana prosesnya, apa yang dirasain kayak gitu ya. Sekarang gue serahin ke mereka untuk perkenalan diri dulu. Monggo. Ya, halo semuanya. Izin untuk memperkenalkan, nama aku Doni, dan ini istri saya. Halo, nama aku Sarida. Asik. Kita semua sekarang tinggal di Jakarta ya? Oke. Satu rumah. Satu rumah ya udah ada. Tadinya pisah ya. Oke. Nah, ini pertanyaan pertama gue. Kalian ketemunya kapan? Ayo. Kalau ngomongin ketemu, kalau nggak salah sebelum Tugu 2017 akhir. 2017 November kayaknya. Ya, sekitar November lah. Setelah dia program DPX. November. Berarti Ya, November. itu ya 3 tahun yang lalu berarti ya? Ya. 3 tahun Iya, lalu. Oh iya. berarti 3 tahun yang lalu dan sekarang udah sah ya. Itu dulu gimana tuh? Maksudnya ketemunya itu kayak langsung ada buih-buih apa ya? Rasa tertarik atau biasa aja gitu? Masih enggak sih, masih biasa. Kalau aku dulu waktu ketemu pertama kali, Pas apa jadi ya? gini, kita kan Ah, aktif di komunitas kan. Nah, ada salah satu program setiap hari Kamis malam namanya TNR. Nah, di situ kita berdua pertama kali ketemu. TNR waktu itu masih di Gor Sumantri. Masih jelas ini. Jadi TNR. Gor Sumantri itu tempat kita apa bermain ya? Iya. Playground. Playgroundnya kita ada kayak gitu. Nah, berarti kan ada masa-masa PDKT sampai akhirnya itu apa ya, saling mengenal kayak itu. Ini siapa duluan nih yang suka? Ini cukup panjang sih kalau ngomongin soal PDKT atau enggak, ini panjang lah. Ini ngobrol santai ya ini ya. Jadi Ya. apa take it easy aja. Gimana ceritanya? PDKT-nya waktu itu sebenarnya waktu kamu mau pinjam tas ya? Waktu ini mau pinjam tas untuk tugu. Iya, aku salah satu perlengkapan untuk tubuh itu tas kan. Nah, Tas waktu lari. itu cari. Wah, gila sih. Itu berarti jadi barang yang bersejarah itu ya? Nah, kebetulan aku nggak minjem, nggak jadi pinjam. Oh, nggak jadi pinjam. Nggak jadi pinjam. Waktu itu dia nanya kan, dia butuh tas nyari di mana ya? Karena waktu itu waktu TNR itu bawa tas,
dan itu mau dipinjam akhirnya nggak jadi, aku nawarin ke dia, Heeh. nawarin mau nggak pinjam tas gitu. Terus taunya nggak jadi pinjam. Itu belum kenal loh. Belum kenal tuh, belum Baru kenal, itu kenal belum kenal. nama. Baru tau Udah orangnya, baru tau udah orang. berani mau pinjem tas ya itu ya? Ya kan karena aku mikirnya ya ini orang satu komunitas kan, sama-sama dia ikut TNR ya paling ntar kan ketemunya itu lagi kan orang-orangnya orang lari kan nggak ketemu dia ntar ketemunya ini lagi nyambungnya ke sini kayak sini Iya kayak sih, gitu. emang sih itu kayak muter-muter aja itu kalau anak-anak lari itu kenalnya ini ketemu lagi itu kayak sempit banget lah. Makanya kenapa aku berani mau minjemin ya karena ya Pak. Karena aku lihat teman-temannya dia juga aku kenal kan, udahlah. Taunya nggak jadi pinjam. Gagal. Percobaan pertama gagal. Waduh, terus selanjutnya gimana nih selanjutnya? Sampai akhirnya benar-benar deket gitu. Udah pindah tahun ya ini ngomongin udah pindah tahun nih 2018 awal. 2018 awal itu Kita sering ketemu Kita di sering setiap ketemu. program ya sering komunitas. ketemu di setiap program kan. Terus habis itu aku sama Punta ikut PPX kan. Oh iya Masih iya. ikut Ya itu PPX. pas aku kenal sama kalian. Nah, Tapi aku kenalnya kalian tuh bukan maksudnya aku taunya ya udah Doni sendiri, Sarida sendiri gitu aku taunya. Memang kita masih sendiri. waktu itu memang masih sendiri-sendiri, awal-awal sih memang masih sendiri. Cuman nggak tahu kenapa kok kayaknya karena mungkin sering ketemu kali ya, sering ngumpul, sering lihat dia. Itu kayaknya ngeliat nih orang kok asik gitu. Masih. Kayaknya asik. Pada saat itu ya, kan lincah maksudnya banget asik. tuh. Iya ya tahu paham. Sana sini. Aku ngeliatnya kayaknya asik ya. Cuman waktu itu memang belum berani ngomong karena masih masih biasa lah kan sendirian ya, masih belum. Terus makin ke sini kok kayaknya ngeliatnya tambah asik gitu. Ya, Terus aku yang pertama kali ngajakin nonton ya. Ya, itu pertama kali. Itu lampu hijau itu. Ini enggak, sebentar. Ini salah satunya yang aku bikin kayaknya makin asik tuh karena itu. Tiba-tiba dia nge-chat waktu itu. Dia udah nonton film apa sih waktu itu pertama kali? The Greatest Showman. Okay. Itu ya. Pertama kali dia ngajakin, udah nonton belum? Nah, gue emang dasarnya jarang nonton di bioskop sendirian. Maksudnya sendirian ke bioskop tuh ngapain gitu kan? Iya, sama-sama. Dia ngajakin kan. Gue pikir kan aku seumur-umur belum pernah loh ini diajakin perempuan buat nonton film. Biasanya kan ngajakin kan cowok ya. Nah, kalau dari perspektif aku sebenarnya karena teman-teman deket semua udah pada nonton. Terus kamu Jadi belum pilih nonton salah satu teman yang mungkin belum pernah nonton ya udah. Jadi dia ngajakin kan. Tahu-tahu ngejapri udah nonton belum ya? Memang aku belum nonton, orang jarang nonton kan. Gue yain aja. Berarti dari situ semakin dekat gitu ya? Itu sebenarnya belum. Belum. Kayaknya perpanjang banget nih. Bilangin panjang memang karena waktu itu masih baru mulai ngobrolnya waktu itu. Itu pun kalau nggak salah kamu ngajaknya di Instagram ya? Iya. DM Instagram, belum ngechat. Masih belum punya nomor. Mas gila sih ini. Berarti masih belum punya nomornya dia. Masih DM Instagram waktu itu. Terus janjiannya akhirnya dapatlah nomornya dia dari DM Instagram. Itu. Baru dari situ lebih intens gitu ya? Lebih intens. Nah, ini kan berarti ini belum ada sebulan ya pernikahan kalian ya? Besok. Sekarang tahun berapa? Kan 17 ya? Sekarang 17. Waduh, besok pas banget besok 1 bulannya. Nah, ini kan jadi waktu berarti tanggal 18 April ya? Iya, betul. 18 April. Nah, rencananya itu udah dari kapan? Kalau ngerencanainnya waktu itu tahun lalu pertengahan ya. Bulan Mei. Ya, pertengahan 2019. Oke, berarti ini emang udah lama ya persiapannya ya. Dan ngerencanain dulu. Oh iya, rencana. Ya, rencananya sekaligus nabung.
Dan itu belum tahu kalau bakal ada si corona ini ya. Nah, belum tahu. Nah, ini kan kayak apa, banyak banget sih sebenarnya yang apa, pengen nikah, pengen istilahnya pengen cepat-cepat halal tapi nggak yakin gitu. Nah, apa yang bikin kalian itu yakin? Kamu dulu. Bikin yakin ketika nikah waktu Kenapa kamu memutuskan untuk oh nikah? kenapa aku Soalnya kan memutuskan banyak nih, banyak di luar sana tuh mungkin yang mungkin udah siap secara mental apa secara finansial gitu, tapi mereka tidak yakin. Nah, untuk kalian nih apa yang bikin kalian yakin? Nah, kalau ngomongin yakin atau enggaknya, kita agak flashback dulu ya. Boleh. Mungkin agak mundur lagi karena waktu itu waktu pertama kali kenal kan sempat apa ya, sempat ya teman-teman tahu lah yang mungkin nonton teman-teman. Ini kita sempat ngejauh. Kita sempat apa istilahnya sempat dekat, terus habis itu sempat Jauh. ngejauh lagi. Terus pada akhirnya ngerasa bahwa kok yang enak diajakin ngobrol kok ini orang. Enak diajakin ngobrol dalam artian apa-apa nyambung. Maksudnya ya udah kita ngobrol apa nyambung kayak gitu sih. Kalau untuk ngomongin soal yakin enggaknya, kenapa kita yakin? Karena aku sendiri ngerasa udah ngobrol kayaknya udah cocok, udah enak gitu. Jadi udah ngobrol sama dia udah kayak komunikasinya udah jalan aja. Sama kita itu sering diskusi sih kalau misalnya kita lagi istilahnya ngedate ya. Kita itu nggak cuma makan misalnya, tapi kita sering diskusi tentang rencana, tentang pemikiran kita, tentang kadang tentang finansial aja kita terbuka loh sama. Padahal Jadi, waktu masih istilahnya masih PDKT lah ya. iya. Masih belum nikah, waktu masih jalan biasa gitulah. Berarti Berarti kita sering diskusinya bukan diskusi yang cuma hai gitu, kita paling enggak ada yang bisa diseriusin nggak sih di obrolan ini. Berarti memang nyari orang yang nyambung di segala situasi gitu ya. Ya, termasuk main kita juga main ya. Ya main sih main. Main bareng, serius bareng. Guys. Oke. Nah, selama dari pertengahan tahun 2019 sampai akhirnya April kemarin, persiapan apa aja yang apa disiapin gitu? Persiapan, kalau ngomongin persiapan waktu itu kan yang pasti kayak persiapan duit, itu pasti. Udah pasti. Yeah. Karena kita ngitung-ngitung itu kok kayaknya ya memang mau nggak mau harus punya uangnya dulu buat nikah. Awalnya gitu. Ya sih, soalnya ada istilah uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang. Ya, terus gimana? Terus dokumen sih. Karena kan yang kebetulan kan Mas Doni itu tinggalnya di Semarang kan awalnya. Terus nah ya ini unik nih dari dua domisili yang berbeda kan ya? Ya. Jadi butuh waktu. Aku butuh numpang ke tempat dia untuk nikah. Jadi dokumen-dokumenku yang ada di Semarang harus dibuatin pengantar dari KUA sana untuk numpang nikah ke tempatnya dia, Kemayoran waktu itu. Wah, ini berarti ini hal yang harus diketahui oleh banyak orang nih sebenarnya. Iya, itu wajib diketahui. Nah, untuk catatan aja, misalkan kalian yang mau menikah, misalkan mau menikah di salah satu domisili, misalkan mau nikah di tempat cewek, tapi cowoknya dari luar domisili yang si cewek ini, jadi harus bikin surat pengantar. Bahkan kalau misalkan gini, dia kebetulan domisilinya di Jakarta Pusat di Kemayoran ya. Waktu itu sempat kita mau nikah di Jakarta Timur. Daerah Halim waktu itu. Ternyata itu pun dia harus bikin surat pengantar. Biarpun sama-sama di Jakarta. Jadi harus bikin pengantar dari KUA-nya kecamatannya dia untuk bikin pengantar ke kecamatan yang ada di daerah Halim waktu itu. Itu sih. Berarti yang memang butuh waktu ya. Yang pertama tuh nabung uangnya tadi. Ya, terus waktu juga untuk mempersiapkan dokumen-dokumen. Betul. Nah, terus akhirnya kan ini pas
pas udah persiapan tiba-tiba tahu ada corona tuh. Nah, kenapa tetap lanjut terus gaspol nggak nunggu corona selesai dulu gitu? Hmm, waktu itu Kita udah kelar kita sebenarnya udah sebenarnya kelar sih, kayak untuk dokumennya semua. dokumen Oh, udah semua. semua, udah semua Udah udah full, jadi tinggal jalan. kita daftar ke KUA waktu itu Februari pertengahan ya. Iya nggak sih? Iya, Februari Februari pertengahan. pertengahan. Hmm. Itu udah ya waktu itu kan belum belum Februari belum belum lah. sekarang lah. Jadi masih bisa Mm-mm. lah. Ya kita ngurus semua udah clear dari KUA, oke deal tanggal 18 April Hmm. 2020 kita akan nikah. Mm-mm. Itu dokumen-dokumen udah masuk, kita udah siap semua. Kita juga udah nyiapin tempat ya waktu itu udah DP. Ya, udah nyiapin Udah tempat DP juga. berapa sih? Berarti Intinya, awalnya ngerencanain resepsi atau hanya akad aja? Nah, ini kalau dari kalau dari kita berdua, pengennya sih cuma di KUA awalnya. awalnya kita berdua punya keinginan gimana kalau nikahnya Bisa nggak ya hanya di nikah di KUA KUA aja saja. sih? Ya. Ya, Terus kita minta izin ya ke keluarga masing-masing. Waktu itu, sebenarnya enggak. Sebenarnya kita tuh maunya nikah bercepat ya waktu itu ya. Malah dipercepat Waktu itu Desember. mau nggak salah Desember 2019. Wow, malah Itu dipercepat. awalnya pengennya itu. Nah, Bisa nggak ya cuma di KUA waktu itu? Cuman bahas kita berdua kan, karena pengen buru-buru lah ya, buru-buru juga enggak sih. Akhir 2019 itu pengen nikahnya bisa di KUA aja nggak sih kita? Terus waktu itu ya kita saling share Ke keluarga masing-masing. Nah, ini yang kontaknya di sini. sulit. Nikah itu susahnya adalah bukan nyatuin cuma aku sama dia, tapi nyatuin dua keluarga. waduh. Ini Kebetulan berat. kalau ngomongin background keluarga juga, background keluarga kita lain semua. Jadi yang berat di situ. Ketika kita coba untuk ngobrol sama keluarga, ternyata ya keluarga ya ada yang enggak lah gini. Kok bisa gini? Karena kita sama-sama anak terakhir. Oke. Sama-sama bontot. Yang kakak-kakaknya udah pada nikah semua? Oke, jadi ini kayak terakhirnya gitu ya? Nah, kalau keluarga itu sendiri pengennya karena aku terakhir. Nah, terakhir jadinya pengennya udahlah sekalian ditanyain gitu. Terus ya itu akhirnya kenapa kita mundur. Karena hitung-hitung nggak mungkin kalau Desember akhir tahun kemarin, Desember 2019 itu untuk bikin rata-rata saja sekalian, itu nggak cukup. Tabungannya nggak ada. Persiapannya harus lebih banyak gitu ya? Persiapannya lebih banyak. Terus ya udah akhirnya kita coba untuk mundur, kita set, ngobrol, akhirnya kita dapat tanggal 18 April ini, yang bulan kemarin. 18 April itu berarti tercetusnya enggak, maksudnya kayak tadi yang tiba-tiba ada corona gitu. Apakah itu ada ngerubah sesuatu planningnya gitu? Oh, iya. Untuk itu karena kita kan udah nyiapin ya Februari waktu itu Februari 2020 ini kemarin udah dari KUA udah clear, ya udah kita mulai nyiapin kayak misalkan DP tempat, terus DP ke rias, dekorasi, terus kayak kita harus akhirnya beli kayak untuk hantaran, beli untuk apa namanya, souvenir. Iya, souvenir udah seserahan gitulah. Souvenir, ya. Seserahan udah kebeli. Udah kebeli semua lah, ya udah kebeli semua. Kita udah siap. Itu akhir Maret ya? Iya. Enggak, pertengahan Maret. Pertengahan Maret kan mulai membaca situasi. Kok begini ada corona gitu. Corona kan udah mulai keluar dan udah nyampe ke Indonesia kalau nggak salah waktu itu ya, Maret. Tapi ya masih kayak awal-awal gitulah, gejala-gejala awal itu kan. Tapi grafiknya kan naik terus gitu. Nah, terus akhirnya sempat dari keluarganya dia bilang kok kondisinya kayak gini nih. Corona ya agak serem, maksudnya agak ya was-was, lebih ke was-was. Terus waktu itu ngobrol ke keluarga gue, ini susah. Yang susahnya di sini nyatukan dua keluarga itu. Pemikiran dari dua keluarga itu susah. Ngobrol lah ke keluarga gue, ternyata agak susah. Pengennya sih tetap waktu itu ya, pengennya tetap resepsi lah. Kalau bisa resepsi lah sekalian gitu.
Terus berjalannya waktu ya, akhir Maret saking udah parah ya, terus dibilang udah parah karena udah mulai naik kan itu. Nyebar grafiknya. lah, udah nyebar. Udah mulai nyebar itu. Terus akhirnya ya udah kita mutusin akhir Maret itu ya. Ya. Akhir Maret kita mutusin untuk menikah di KUA. KUA. Akhir Maret. Sebenarnya waktu itu dari tempat sebenarnya masih bisa ya. Dari tempatnya itu masih bisa. Tempatnya sebenarnya kita udah follow up tuh, kata tempatnya boleh. Bisa sih dipakai, terserah dari kitanya. Tapi kan, di tanggal-tanggal itu tuh udah mulai marak yang kalau ada acara-acara apa itu dibubarin gitu. Dan bahkan ada peraturan yang malah dipidana gitu kan kalau yang ngadain. Iya, itu keluar. Itu keluar. Nah, kan awalnya gini, ya udah kita tetap aja akad tapi di tempat itu. Jadi nggak di luar KUA waktu itu. Oke. Pengennya gitu dulu. Terus tapi setelah dipertimbangkan ternyata makin parah dan makin banyak aturan kan. Kayak nggak boleh lebih dari 10. Jadi waktu itu memang nggak boleh lebih dari 10 sih. Ya, gitu itu nggak boleh. Iya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk di KUA. Terus ada peraturan nih, di dalam ruangan KUA itu tidak boleh lebih dari 10. Termasuk pengantin dan penghulu. Coba bayangkan. Gitu. Berarti dihitung aja udah pengantin udah 2. Penghulunya berapa? Penghulunya 1. Saksi Terus 2. keluarga, saksi. Saksi 2. Terus wali nikah 1. Udah bisa 4. Berarti itu memang benar-benar keluarga inti doang gitu ya? Iya. Dan inti banget pun kurang. Jadi dari keluargaku cuman yang datang itu bapak, ibu, kakakku berdua. Kakakku nomor 2. Kakakku yang nomor 1 itu pun nggak datang. Karena dibatasi itu tadi ya? Karena dibatasi dan posisinya kan kakakku yang pertama anaknya masih kecil-kecil. Dan ada di luar Jakarta. Jadi daripada seram dan lain-lain, akhirnya memutuskan untuk ya udah nggak ikut. Kalau yang unik keluarganya dia. Aku malah buku kebetulan H-2 bulan ya. Pulanglah ke kampung halaman. Pulang ke Purworejo. Kemana? Oh, di Purworejo. Oke. Jadi saat tahu ada corona ini, memutuskan untuk nggak usah balik ke Jakarta. Jadi nonton cut kita itu lewat Instagram. Instagram. Waktu itu sempat kalau dari keluarga aku bikin Zoom gitu. Sempat live Zoom. Gitu. Jadi akadnya ya udah. Jadi kalau untuk aku cuma dihadiri sama wali, saksi. Keluarganya dia cuma wali sama saksi, kakaknya dia. Walinya kakakku yang cowok, saksinya kakak iparku udah. Jadi ibuku nggak ada. Kakak yang lain nggak pada datang. Kakak yang lain karena ibu di Purworejo ya. Berarti sampai sekarang ini belum ketemu ibu juga? Belum. Ini emang corona ini semuanya dibatasi. Nah, terus pengalamannya dengan hanya 10 orang di satu ruangan di KUA-nya sendiri itu situasinya seperti apa? Kalau ngomongin situasi di KUA ketat memang. Karena kita pun masuk ke ruangan yang untuk nikah, ruangan akad itu harus ada syaratnya adalah satu harus pakai masker. Semua. Kedua, semua orang harus pakai sarung tangan. Sarung tangan plastik gitu ya, pokoknya terserah sarung tangan lah. Sama ketiga memang harus physical distancing, di mana itu ruangan yang dibuat akad itu, yang dibuat nonton kayak misalnya orang tua dan lain itu memang harus ada jaraknya, benar-benar harus kasih jarak. Jadi nggak boleh nempel. Biasanya kita kan nempel gitu. Kasih jarak. Nggak boleh nempel gitu. Terus menyiapkan hand sanitizer. Ya, siapin hand sanitizer sama harus cuci tangan sebenarnya. Wah gila sih. Dan kalau di KUA itu kan kalau nggak salah banyak ya orang yang nikah di hari yang sama gitu. Nah itu cuma 2 orang ya? Nah kebetulan waktu itu setelah kita tuh masih ada 1 orang ya. Ada 1 pengantin. Udah diatur waktunya. Jadi memang biar nggak terlalu banyak juga ya. Ya, jadi waktu itu gini, kita kan daftar di KUA Februari itu untuk akad jam 9 pagi. Jadi ternyata memang
kalau udah akad di hari itu jam 9 pagi, udah nggak akan ada akad yang lain. Karena kan penghulunya cuma satu di weekend. Jadi harus gantian. Gitu. Jadi Nah, nggak akan tumpuk sih. terus secara overall nih, persiapan pernikahan tuh sebenarnya mudah atau gimana? Overall. Kalau untuk persiapan butuh waktu yang lumayan memang. Jadi kita memang harus ngorbanin waktu sih. Maksudnya kayak misalkan yang ngurusin berkasnya dia itu kayak kita pulang kantor langsung ke RT RW kayak gitu. Terus paginya sebelum berangkat kantor kita harus udah ke kelurahan kayak gitu sih. Terus kita nyempetin 1 hari untuk cek cek kesehatan karena itu penting tuh cek kesehatan. Oh, gimana Karena tuh? Cek kesehatan. Nah, kebetulan kalau untuk yang warga Jakarta, kan kita butuh dokumen dari kelurahan. Dan untuk mendapatkan dokumen dari kelurahan, kita harus barter dengan surat keterangan sehat, layak nikah. Itu layak nikah. Layak kawin. layak kawin. Keduanya, surat kesehatan keduanya. Nah, awalnya kupikir keduanya. Tapi ternyata cuma dari sisi perempuan. Iya, karena aku warga Jakarta. Karena dia warga Jakarta, aku nggak tahu. Ini aku juga belum tahu sih, karena kan aku kan dari Semarang ya. Jadi untuk keluarin surat yang dari kelurahan ya. Iya. Yang dari kelurahan itu butuh barter sama surat layak nikah itu. Layak kawin. Layak kawin. Dan di situ suratnya lucu deh, nanti dapat sertifikat itu. Kita berdua bahagia banget ya saat dapat itu setelah melalui beberapa tes kesehatan. Jadi kita diperiksa semuanya ya, dari darah, urin, cek kehamilan. Gitu. Berarti memang tes kesehatan yang overall gitu ya? Iya. Itu pun kita ngantri nomor pun dari 5:30 ya? Iya, 5:30 pagi. Di rumah sakit itu? Karena waktu itu di puskesmas setingkat kecamatan. Harus kecamatan. Nah kan kita mikirnya takutnya ntar orang rame kan. Rame ya kita akhirnya pagi itu 5:30 udah nongkrongin puskesmas. Itu udah rame itu puskesmasnya juga? Rame. Tapi bersyukurlah untuk yang warga Jakarta itu free. Wah, ini perlu digarisbawahi nih kan? Itu free. Jadi kalau KTP-nya Jakarta free. Sayang, biar. Tapi padahal nggak kepake ya tesnya ya? Nah itu dia nggak tahu. Tapi bagus juga sih. Jadi kan kita berdua jadi sama-sama percaya. Oh kita berdua tidak ada penyakit apa-apa. Terus kita berdua sehat. Selain jasmani sama rohaninya. Karena kan dites juga tuh, apakah kita siap atau tidak mentalnya sebelum menikah. Nah, iya, jadi ada pertanyaan itu psikologi. Berarti ada tes seperti psikotes gitu ya? Iya, apakah kita dipaksa menikah atau enggak. Jadi buat anak-anak di bawah umur mungkin, atau enggak anak-anak yang masih 17 atau apa dipaksa nikah, ketahuan tuh di situ jawabannya. Nggak, sarannya jawab sejujur-jujurnya. Iya, jangan dibohong-bohongin. Iya benar. Karena itu cuma dikasih kita dikasih tablet itu sih. Jadi nggak langsung interview secara lisan face to face gitu, tapi kita dikasih tablet gitu. Oh, udah modern ya. Modern pakai tablet. Ya. Tinggal pilih-pilih. Pertanyaannya juga ada pertanyaan yang sedikit pribadi juga ya. Apakah sudah berhubungan atau belum gitu. Pernah apa? Gitu. Berarti kalau dari tadi kan mempersiapkan itu tantangannya itu banyak banget ya. Dari sisi keluarga, sisi administrasi. Itu tantangannya. Ya enggak? Nah, ini kalau tantangan dari godaan di luar itu gimana? Tantangan godaan di luar contohnya? Contohnya kayak, wah gila ini uang yang harus dikumpulin banyak banget. Jadi kayak males-malesan atau gimana gitu. Atau mungkin dari pihak ketiga gitu mungkin ada. Apakah ada wanita atau laki-laki lain? Pihak ketiga nggak ada sih. Iya, pihak ketiga nggak ada. Cuman lebih kayak gini nih. Misalkan kita udah hitung-hitung nih. Kita kan awalnya mengundang sekian. Taruhlah kemarin kita ngitung-ngitung sekitar 700. Ya 700. Nah itu udah bikin undangan belum? Belum. Tapi kita baru ngelis namanya. Tapi udah ngedesain undangan. Terus kita ngelis dan segala macam.
terus keluargaku ngelihat, keluarganya dia ngelihat, biasalah revisi, ini kayaknya kurang nih, Waduh, tambahin. tambah terus ya. Ntar. Ini kok nambah. Agak cerem ini, nambah. Kalau kurang sih nggak apa-apa. Nambah gitu. Terus akhirnya kita juga sempat galau sih, karena kan ya kan aku sama dia kan satu komunitas ya. Kebetulan ya teman-temannya ya lumayan Sama banyak lah. kan komunitas dia. Terus kita sempat galau, ini masa harus ngorbanin yang mana nih? Harus ngorbanin yang keluarga atau harus ngorbanin teman? Maksudnya nyoret ini nggak usah diundang nih, nggak usah diundang lagi. Biar apa jumlahnya itu nggak terlalu melonjak tinggi gitu ya. Iya. Itu sempat ngobrol sama dia, sempat alot. Yang dibilang alot ya itu sih kan. Misalkan ini orang kira-kira diundang gimana? Ya gini, misalnya terlalu kenal nggak ya, deket nggak ya? Kira-kira oke nggak ya diundang gitu. Jadi akhirnya susah juga, jadi galau undang-undang gitu. Pernah muncul nggak perasaan ragu atau enggak, siap atau enggak? Nah ya itu kan salah satu tantangan. Kalau dari aku sih enggak. Kan sempet bergolak hati ya, enggak ya? Sempet ya, paling cuma sempet mikirin gini, apa mundur aja ya nikahnya, waktu itu sempat gitu. Cuman nah kan aku ini salah satu orang yang tahu sebelum pandemi corona kan aku udah tahu nih kalian sudah merencanakan ini. Aku pikirnya pas corona ada dan nyebar banyak banget, kalian bakal diundur nih. Ternyata tetap dihajar ya. Iya. Waktu itu kan karena gini, karena kan waktu itu aku daftar Februari kan. Februari 14 itu udah dokumen udah keluar semua, kita udah siap, maksudnya bahwa tanggal 18 April 2020 kita akan menikah. Dokumen itu udah keluar Februari, lupa tanggal sekitar mungkin 14-an kali ya. Itu udah keluar, terus ada pandemi ini, terus kita mikir masa mundur, ntar ngurus-ngurus berkas lagi, takutnya kan gitu. Oh iya benar. Nah pada akhirnya itu melanjutin resepsinya diundur atau enggak, itu yang masih jadi pemikiran sih. Yang pasti sih waktu itu akad tetap aja, karena kan akad kan lebih penting ya, lebih utamanya itu akad. Ya resepsi ya paling bentar lah, kayak resepsi kayak gitu ya, maksudnya cuma ngundang, cuma ngajak, dan orang-orang sekarang juga udah pada tahu gitu kan. Nah terus ini rencananya ke depan bakal tetap ngadain resepsi kah nanti setelah pandemi ini selesai? Kayaknya enggak deh. karena ya setelah nikah ya kebutuhannya akan lain. Iya benar. Sebelum nikah. Berarti yang kemarin entah lokasi atau apa itu berarti hangus ya? Kalau lokasi kebetulan kita rencana di masjid. Rencananya di masjid. Jadi kita dekat rumah. Ya, dekat rumah dia. Terus ngobrol, kira-kira bisa digunain apa, bisa dipakai apa uangnya. Ya udah, pasrahin aja ke masjid kan. Masjid kan pasti kita sedekahkan kan? Iya, maksudku itu dipakai masjid, untuk kegiatan masjid. Misalnya untuk apa? Mantap. Nah, ini kan kalian yang bisa dibilang 1 bulan yang lalu itu kalian masih sendiri-sendiri dan sekarang tuh udah bareng. Ada perbedaannya nggak yang baru diketahui setelah menikah? Kalau ternyata Saida begini, ternyata Doni begini. Secara sifat enggak ya, udah tahu karena kita kan nggak nutupin apa-apa waktu setahun terakhir ya udah biasa, maksudnya aku begini, dia begitu ya begitu gitu kan. Cuman lebih masalah kayak kebiasaan. Apa nih kebiasaan? Contohnya apa ya? Misalkan aku kebiasaannya misalnya nyolokin charger. Nyolokin charger nggak aku copot. Oh iya. Ya kebiasaannya dia selalu dicopot. Itu saling ngasih tahu. Terus kayak naruh anduk atau apa. Naruh anduk kan dia sembarangan. Nanti taruh di tempatnya lagi.
Nah, kebetulan kita mau mengadopsi minimalis ya, Mas. Oh, iya. Jadi di rumah itu beli barang yang seperlunya. Yang seperlunya. Satu barang satu jenis gitu kan ya? Minimalis ya. Pokoknya lebih Intinya kepake, yang bisa sering kepake gitu. kalau Dan kita merasa kayak kurang nih segini, butuh beli nggak apa-apa. Kayak kita bahas meja makan. Meja makan. Dari pertama nempatin rumah sampai sekarang meja makannya belum jadi beli. Kira-kira panjang ya? Karena kira-kira ini kalau ada meja makan jadi penuh nggak ya? Terus ada meja makan butuh nggak ya? Jadi masih kayak gitu sih, masih macam. Sebenarnya sih diskusi. butuh, tapi Ya, kita butuh, hold tapi sedikit hold karena kan dulu. ini masa corona ya. Kan dana itu keuangan itu harus dihemat-hemat ya. Iya. Gitu. Kita nggak tahu kondisinya kan. Benar. Nah, terus kebiasaan apa nih yang hilang dari waktu dulu sendiri, terus sekarang udah ada temennya di rumah. Ini BTW kalian berarti udah rumah sendiri atau sama orang tua? Di rumah sendiri. Tanggal 18 April kita langsung satu rumah. Langsung pindah. Keluar rumah. Jadi langsung sendiri gitu ya? Langsung sendiri. Jadi tidak istilahnya tidak bergantung sama orang tua lagi. Ya alhamdulillah kebetulan ada tempat bisa ditempatin. Iya. Nah ini makanya tadi apakah ada kebiasaan yang menghilang dari tadinya sendiri terus sekarang berdua dan mungkin kebiasaan baru? Kebiasaan yang hilang ya tempat nongkrong, Mas. Tempat nongkrong. Biasanya kan waktu sebelum corona itu kita sering misalnya pulang kantor kita ketemu cuma untuk ngobrol, misalnya di tempat makan, coffee shop. Tapi kita sekarang udah berubah nih, sekarang di rumah. Malah di dapur. Udah ketemu tiap hari kan ya? Kita masak, makan, ngobrol di dapur gitu. Iya, kondisinya juga lagi nggak bisa kemana-mana sih. Iya benar sih, benar. Tempat tongkrongan juga sekarang udah nggak laku. Udah berubah. Banyak yang tutup. Banyak yang tutup lah. Semuanya serba di rumah gitu kan. Kalau di rumah itu tetap Sarida masak atau tetap beli nih? Kita masak. Wah, berarti ini sambil eksperimen sesuatu yang belum pernah dicobain sebelumnya. Kita masak ya, Mas? Ya masak keenceran lah. Kurang trial dan error gitu ya. Iya. Terus gini, yang paling tantangan buat aku itu kan biasanya kalau mau sahur makanan udah ready nih di rumah, ya kan? Kalau kita masih tinggal sama orang rumah kan, makanan udah ready, bangun sahur. Sekarang harus bangun lebih pagi daripada dia. Untuk manasin gitu ya? Langsung masak. Jadi masak habis, masak. Nah, itu kita kita konsep minimalisnya itu makan sampai habis. Jadi nggak nyimpan sampai habis. Wah, mantap. Kalau berusaha disain di kulkas, langsung besoknya dipanasin langsung habis. Jadi kita nggak buang makanan. Nah, iya. Oke. Wah, keren. Nah, ini terus rencana ke depan gimana nih? Apakah menunda punya momongan atau langsung? Nah, kalau itu nanti itu tergantung yang ngasih. Oh, tergantung ya. Pokoknya dijalanin aja ya. Kan ada tuh yang mau berkarir dulu lah, apalah gitu. Oh, enggak. Pokoknya dikasihnya. Karena enggak nunda-nunda juga enggak nunda-nunda sih. Ya sedikatnya. Terakhir nih gue pengen tanya pesan-pesannya ya dari kalian sebagai gue bisa bilang pasangan muda sih ya, karena kan masih muda ya. Alhamdulillah. Nah, untuk kayak contohnya kayak gue nih, kayak pesannya itu mempersiapkan pernikahan tuh seperti apa dari kalian? Pesannya adalah menantang ya, cukup menantang. Kalau pesan-pesannya ya, misalkan kalian udah ketemu sama orang yang pas ya, kalau saranku sih disegerakan. Iya, lebih baik disegerakan, jangan ditunda. Jangan ditunda. Karena nggak tahu kenapa kayak nunda itu kayak
malah lebih nggak tenang, Semakin berat. makin berat, makin yakin ini beneran nggak sih ini kita bakalan nikah apa enggak gitu. Jadi makin banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu nggak perlu. Terus juga yang penting itu ketemu orang yang pas, Yang bukan pas. waktunya. Jadi bukan masalah mungkin cepet nikah sama enggak, tapi ketemu orang yang pasnya dulu. Dengan karena pertanyaan karena kan biasanya suka ada pertanyaan kapan nikah gitu kan. Nikahnya jadi buru-buru, Pertanyaannya terus jadi buru-buru. nikahnya sama orang yang adanya gitu. Kalau saranku sih beneran yang memang bisa kalian ajak diskusi, ajakin ngobrol. Karena ya udah ntar kebiasaannya di rumah ya udah kalau bangun tidur ngobrol apa, diskusi apa, ngobrol ya gitu. Kesehariannya gitu udah. Ya, mau Karena- mau tidur ketemu, bangun tidur ketemu lagi. Ya Iya. pokoknya hampir setiap hari lah. Terus kayak kalau kita nggak bisa ngobrol itu kan agak susah ya. Misalkan aku nggak bisa ngobrol, nggak bisa diskusi sama dia, ya udah diem-diem sendiri kan percuma gitu loh. Ya. Oke, jadi itu closing statement dari Doni dan Sarida. Buat Doni dan Sarida, terima kasih banyak atas waktunya. Udah bisa diajak ngobrol-ngobrol santai ya ini ya. Sama-sama ngobrol-ngobrol santai. Jangan lupa subscribe. Waduh. Pokoknya yang nonton jangan lupa subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Like, subscribe. Share. Itu yang penting. Share. Yeah. Lonceng. Itu yang Oke. penting itu. Jadi ini adalah konsep baru. Nanti kedepannya kita akan undang lagi tamu-tamu berikutnya dengan cerita-cerita yang tidak kalah menarik dengan ceritanya Doni dan Sarida. Buat Doni dan Sarida, semoga selalu bahagia, sehat selalu. Amin. Ya. Amin. Dan kita bisa ketemu lagi ntar setelah COVID Corona ini. Ya harus. Oke, thank you. Punta. Agar lancar ya. Dadah. The ground shake.